Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di sesi hari ini. Kita akan membahas mengenai kematian, manusia dan kematian. Mengapa sih manusia harus mati begitu ya? Atau mungkin justru kematian itu ada makna tertentu bagi manusia. Nah, seperti itu. Nah, maka waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Simon. Silakan. Oke. Terdengar ya teman-teman ya. Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Krisma. Ini sebenarnya adalah topik yang paling misterius gitu ya. Belum ada orang-orang yang sesudah mati itu dia bisa cerita panjang lebar tentang kematian gitu ya. Kalau Anda orang beriman Katolik itu bisa protes dengan saya. Oh, Yesus sudah pernah gitu kan. Tapi dia hanya berapa hari gitu kan. Habis itu dia balik lagi gitu kan ke surga gitu. Sehingga nggak lama, nggak bisa cerita panjang lebar tentang kematian itu seperti apa. Tetapi kita berjumpa juga dengan fenomena-fenomena yang lain yang mungkin teman-teman juga pernah temui. Orang-orang yang pernah mengalami mati suri misalnya. Atau dia mengalami, nggak tahu itu namanya mati beneran atau mati pura-pura begitu ya. Atau ya banyak orang itu memberikan kesaksian bahwa lo benar saya itu sudah mati beneran, saya sudah melewati masa ini begitu. Dalam dunia orang hidup itu jenazahnya itu juga sudah diklaim sudah meninggal dunia misalnya. Bukan hanya beberapa jam, dalam beberapa kasus itu bahkan sampai hitungannya lebih dari status mati secara medis misalnya. Kalau hanya 2 jam itu kurang lah itu ya, itu sampai 1 hari misalnya, setelah itu hidup lagi misalnya. Kita ketemu dengan dunia kita yang semacam itu teman-teman, atau katakanlah kita ketemu dengan fenomena-fenomena yang semacam itu, dan kita semua juga sadar ya, meskipun kita belum tahu apakah kita ini abadi atau kita nantinya akan mati gitu ya. Tapi melihat bahwa orang-orang di sekitar kita itu, loh ternyata kok bisa mati gitu kan. Lalu kita merasa yakin bahwa suatu hari kita juga akan mati. Meskipun itu tidak bisa kita buktikan secara empiris bahwa oh ya nanti saya pasti akan mati tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian misalnya gitu. 1-2 orang bisa meramalkan itu, tetapi mayoritas manusia itu tidak mampu meramalkan itu. Hanya dengan kemampuan logika saja kita bisa sadar, kita bisa tahu bahwa oh ya, nanti saya akan mati. Nah, berhadapan dengan situasi kematian yang sedemikian misterius ini, teman-teman, ada banyak sikap yang muncul. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bukan soal ini ya, bukan soal kematian itu seperti apa. Menurut saya ini sesuatu yang sebenarnya rahasia. Atau katakanlah ini sesuatu yang misterius. Saya kadang berpikir begini, jangan-jangan misteriusnya ini sampai ke level yang sudah akut sekali, sehingga bahkan ketika kita diterangkan kematian itu kita mengalami apa, kita juga tidak mungkin bisa memahami itu. Saya ambil contoh misalnya, kalau teman-teman itu orang beriman Kristen atau Katolik, teman-teman mungkin pernah mendengar salah satu kisah dalam Injil yang mengatakan bahwa yang menceritakan tentang Yesus yang bercerita tentang apa yang terjadi ketika kita sudah mati. Dia bilang bahwa oh ketika sudah mati itu nggak ada cerita bahwa kamu ini istrinya siapa-siapa saja. Lalu nggak ada cerita bahwa kamu itu laki-laki atau perempuan dan seterusnya gitu kan. Kita akan hidup seperti malaikat, katanya begitu. Nah, tapi apakah itu membuat kita lalu oh nggak apa-apa, saya nggak usah kalau kayak gitu berarti kematian itu menyenangkan bagi kita. Kita barangkali juga nggak percaya loh bahwa kematian itu semenyenangkan itu. Atau barangkali ketika kita sudah dikasih tahu, enggak, mana buktinya kalau mengalami yang seperti itu. Nah ini kakek saya atau misalnya leluhur saya itu ketika mati itu atau mengalami penampakan-penampakan juga nggak pernah cerita itu di sana kayak gimana, misalnya gitu kan. Nah, maka yang kita peroleh sebenarnya selama ini adalah berita simpang siur tentang kematian. Kurang lebih begitu. Tapi berhadapan dengan berita yang
kayaknya simpang siur itu apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Saya kira itu yang kemudian penting bagi kita yang masih hidup. Meskipun nanti boleh ya teman-teman juga menanyakan soal kematian ini secara detail, kalau kita ngomong tentang kematian itu seperti apa. Judul yang saya ambil itu saya tunjukkan konteks dasarnya ya. Ini adalah soal kita manusia yang merefleksikan atau yang merenungkan tentang kematian. Artinya ini bukan cerita seorang ilmuwan yang meneliti tentang kematian, bukan. Ada banyak literatur, ilmuwan itu menjadi atau memberi warna pada literatur atau pada bacaan-bacaan itu. Tetapi lebih dari itu ada sedemikian banyak literatur, banyak bacaan itu yang berbicara kematian, itu bukan dalam konteks ilmu pengetahuan. Atau katakanlah kalau saya mengambil klaim di awal gitu ya, saya ingin mengatakan bahwa teman-teman, kematian itu bukan soal sesuatu itu benar atau keliru seperti kalau kita berpikir tentang ilmu pengetahuan atau sains ya. Misalnya saya mengatakan kepada teman-teman bahwa oh ini adalah benda berwarna hitam gitu kan. Nah, teman-teman bisa membuktikan ini benar-benar warnanya hitam atau enggak. Tetapi itu sains levelnya. Atau misalnya saya mengatakan bahwa matahari terbit di timur misalnya. Kita bisa menyelidiki dan kita bisa mencari kebenaran korespondensi atau ya kebenaran korespondensi tentang ini benar nggak sih bahwa matahari itu terbit di timur. Nah, berhadapan dengan kematian itu nggak cukup dengan cara seperti itu. Ini benar nggak sih kematian itu nanti kita akan masuk ke dalam lorong dan di ujungnya itu akan ada warna cahaya sangat terang benderang berwarna putih misalnya gitu kan. Yang pasti teman-teman, kalau orang yang mati dan bercerita itu buta warna gimana? Atau orang yang mati dan bercerita itu dia buta, nggak punya mata misalnya gitu. Bagaimana mungkin dia bisa melihat bahwa di depannya itu berwarna putih? Bagaimana mungkin dia tahu bahwa ini ada lorong? Atau ini nanti akan sangat terkait dengan kalau kita bicara tentang manusia itu apa gitu ya. Ada rohnya benar atau enggak? Ada jiwanya benar atau enggak? Atau sebenarnya hanya fisik saja misalnya. Itu nanti akan sangat terkait dengan itu. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana yang pertama ini bahwa manusia sadar akan kematian. Kematian orang lain maupun kematiannya sendiri. Ini nampak dalam apa ya? Di sini saya menyebut saya menggambarkan ada piramid misalnya ya. Lalu di tengah ini ada Taj Mahal, di yang bagian bawah ini ada Sphinx. Ini isinya adalah jasad orang-orang yang sudah mati begitu. Dan mengapa mereka menyimpannya sedemikian rupa? Kalau di piramid itu bahkan menggunakan obat-obatan sehingga jasad atau jenazahnya para raja Mesir itu yang mereka percaya juga keturunan dewa itu bisa tetap abadi begitu. Lalu kalau di Taj Mahal ini ada jasad istri seorang raja yang dimakamkan di sini. Lalu dalam hidup kita sehari-hari, teman-teman, kalau teman-teman itu tinggal di Surabaya, saya kira teman-teman akrab dengan makam di sekitar jalanan. Gitu. Saya orang Jawa Tengah, ketika pertama kali datang ke Surabaya, saya lama di Jakarta juga. Pertama kali datang ke Surabaya, saya agak kaget. Karena makam itu sepertinya ada di sekitar kita. Kita jalan kemana-mana itu nggak ada serem-seremnya, itu makam. Kalau teman-teman main ke Taman Makam Pahlawan, baik itu yang di sekitarnya CW misalnya, atau makam-makam yang lain gitu ya di daerah mana itu Kapasan itu ada juga, lalu di daerah Pucang itu ada juga gitu ya. Itu nggak ada serem-seremnya dengan kuburan. Tapi kalau di wilayah Jawa Tengah atau misalnya di Jakarta itu kelihatan serem. Itu nampak dalam misalnya kalau dulu film-film lama, film-film Indonesia itu menggunakan
setan yang paling terkenal itu setan pocong misalnya gitu kan. Pocong itu ada di mana? Di kuburan. Karena kuburan itu serem begitu. Nah, tapi kuburan itu menunjukkan apa sih? Ya menunjukkan bahwa manusia sadar bahwa dia akan mati. Ada juga ritus-ritus terkait dengan kematian. Saya yakin teman-teman pernah mengikuti ya ritus-ritus ini ya. Entah doa bersama, ibadat, atau misa, kalau dalam tradisi Katolik itu misa requiem misalnya. Tradisi Islam dan Jawa misalnya ada peribadatan atau ada tahlilan misalnya itu dari hari pertama, kedua, ketiga, terutama hari ketiga dan ketujuh, lalu ke 40, lalu ke 100, dan seterusnya. Dalam tradisi Tionghoa saya kira juga ada juga ya. Imlek itu juga salah satu tradisinya adalah ngirim leluhur begitu kan. Nah, itu adalah kesadaran yang sehari-hari sebenarnya kalau kita mau bicara tentang kematian. Dan secara umum itu kematian itu dipahami oleh banyak orang itu dengan sedikit takut. Nggak ada kan yang hari ini, oh enggak, saya kepengen mati aja misalnya. Biasanya orang yang kepengen mati itu, atau orang yang melakukan bunuh diri itu juga sebenarnya dia takut akan kematian. Tetapi dia melihat ada sesuatu di balik itu. Nah, hal-hal itu nanti juga bisa kita diskusikan. Lalu hal-hal lain yang membuat kita akrab dengan kematian sebenarnya adalah tata cara perlakuan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Kalau ada saudara kita yang sudah meninggal itu kita akan berpikir juga ini mau diapakan, dikremasi, dilarung di sungai, dikubur atau diletakkan di suatu tempat begitu, atau dijadikan mumi misalnya. Lalu ritus-ritus itu terkait dengan masa depan sudah kematian ya. Surga, neraka, ada sesaji atau enggak gitu ya. Nah, yang punya kesadaran akan kematian itu hanya manusia, teman-teman ya. Sampai hari ini belum ada kan teman-teman yang menemukan bahwa ketika ada anjing begitu melakukan peringatan terhadap saudaranya yang sudah meninggal selama beberapa tahun yang lalu, misalnya gitu, nggak ada. Atau misalnya teman-teman menemukan sesajen para gajah misalnya gitu. Mohon berkat dari para leluhur misalnya kayak gitu supaya kita tetap selamat, gading kita tetap tumbuh dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada. Khas manusia, kesadaran akan kematian itu. Dan kesadaran akan kematian ini teman-teman itu mengeluarkan biaya yang sedemikian besar seringkali. Kalau seseorang meninggal dunia itu perayaannya kalau kita mengikuti adat kebiasaan masyarakat kita itu bisa berjuta-juta. Itu khas manusia ya, hewan atau ciptaan lain nggak ada ya kayak gitu. Nah, saya tunjukkan juga ini makna-makna kematian. Sains tentu saja punya makna tersendiri terhadap kematian. Tapi nanti saya akan menunjukkan akarnya. Kalau sains itu kira-kira akarnya apa sih? Kalau dia melihat kematian itu harus begini atau harus begitu. Saya mau menunjukkan pada teman-teman makna-makna umum yang dialami atau diyakini oleh banyak orang. Orang-orang sekitar kita masih meyakini beberapa makna ini. Yang pertama adalah ini ya, kematian itu situasi wajar dan alamiah dari hidup manusia. Ini nampak pada masyarakat yang dekat dengan alam. Saya menunjukkan beberapa gambar ini. Bagi orang-orang yang suku-suku pedalaman, masyarakat animis begitu ya, yang meyakini ada banyak dewa dewi di patung ini, di pohon apa itu ada penunggunya dan penunggu itu adalah bagian dari alam, bagian dari kita juga begitu, dan kita harus hidup harmonis dengan alam begitu ya. Mereka melihat bahwa ya kematian itu ya itu adalah bagian kita bersatu dengan alam secara harmonis. Ya nggak apa-apa. Dalam banyak kasus, orang-orang seperti ini, teman-teman, bahkan mereka nggak mau dibawa ke rumah sakit. Saya dulu punya eyang, begitu ya, puas gayanya eyang, simbah gitulah ya. Saya dulu punya simbah yang sudah meninggal ketika saya kecil, itu menurut cerita bapak saya, itu dia di rumah sakit itu hanya beberapa hari, dan ketika dipasangi alat macam-macam, itu dia menolak. Dia mengatakan pada nenek saya, pada Mbah Putri itu, dia mengatakan begini, saya ikut ke sini
hanya agar anak-anak kita merasa lega bahwa mereka bahwa bapaknya itu mau dirawat oleh anak-anaknya. Tapi saya sangat tidak nyaman. Maka alat-alat ini kamu lepas saja, lalu bawalah saya pulang. Ini sudah saatnya saya akan meninggal dunia. Dia bilang gitu. Nah, masyarakat yang masih dekat dengan alam itu banyak yang meyakini yang seperti ini. Bagi mereka, upaya dokter itu kebanyakan nggak meyakini yang kayak gini ya. Keyakinan mereka nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir. Keyakinan sains modern itu pada dasarnya selalu mempertahankan hidup dan menolak kematian. Sementara dalam tradisi masyarakat suku-suku pedalaman, animis misalnya, itu mereka hidup harmonis bahkan dengan kematian. Nggak takut dengan kematian. Prioritasnya bukan umur yang panjang, melainkan kehormatan di tengah komunitas. Sehingga dalam memaknai kematian itu bagi mereka, ya kalau saya sudah nggak berguna untuk masyarakat, untuk komunitas, untuk keluarga saya, sudahlah, saya nggak apa-apa mati hari ini. Kurang lebih begitu. Nah, yang dicari apa kemudian? Hidup yang berguna dan terhormat di komunitasnya atau di keluarganya. Lalu prioritas terhadap kematian adalah soal bagaimana cara saya agar saya mati dengan terhormat. Mati dengan terhormat itu gimana? Ya saya mati, tetapi saya mati nggak apa-apa, tapi saya sudah bisa ngurusi anak-anak saya sudah bisa mandiri, saya sudah memberi bekal secukupnya pada mereka, maka sudah nggak apa-apa, saya rela meninggal dunia. Begitu. Nah, teman-teman, tidak hanya masyarakat suku pedalaman loh ya yang meyakini model-model seperti ini ya. Banyak orang modern juga yang kemudian sangat tertarik untuk mempelajari soal-soal seperti ini, sehingga bisa betul-betul berdamai dengan kematian. Saya kok cukup yakin ya, kakek kalian, nenek kalian mungkin, atau kalian mungkin menemukan seseorang di sekitar kalian itu yang hidup di masa sekarang, tetapi punya keyakinan-keyakinan model seperti ini. Nanti akan muncul dalam ungkapan, kalau saya sudah nggak berguna, pasti Tuhan akan segera mencabut nyawa saya. Atau kalau dia sudah sakit parah gitu, ya kalau saya memang masih berguna ya pasti saya akan masih dikasih hidup. Kayak gitu. Itu ungkapan-ungkapan yang sering muncul. Ini makna kematian yang kedua ya. Kematian dilihat sebagai pintu gerbang yang dilewati roh menuju kehidupan yang lain. Kematian juga merupakan awal bagi hidup baru. Nah, eksistensi seseorang di dunia yang baru itu ditentukan oleh tingkah lakunya di dunia lama. Nah, ingatan akan tempat dan waktu dari kehidupan sebelumnya itu seringkali masih dibawa ke kehidupan yang baru ini. Ini nampak pada masyarakat yang percaya pada reinkarnasi. Ya, ini masih hidup juga dalam masyarakat kita ya. Hinduisme masih meyakini ini, Buddhisme itu masih meyakini ini. Kita masyarakat modern itu yang hidup dalam campuran keyakinan itu kita seringkali masih meyakini ini juga. Ada banyak cerita di media sosial ya, saya kira teman-teman sering menemui juga atau menemukan juga bahwa misalnya nih seseorang yang dulunya sudah meninggal itu wajahnya mirip dengan salah satu artis di zaman sekarang misalnya. Lalu kita berpikir, wah itu reinkarnasinya orang dulu kayak gitu. Nah, cara pikir seperti itu teman-teman, itu nanti akan menghasilkan cara hidup yang tertentu juga. Saya ambil contoh misalnya, masyarakat yang percaya pada reinkarnasi akan sangat berhati-hati pada karma. Ini nanti akan sangat berpengaruh pada, kalau teman-teman mungkin pernah main, saya sendiri belum pernah ke Bali ya. Tapi kalau teman-teman pernah ke sana dan teman-teman melihat bagaimana filosofi masyarakatnya, kenapa mereka bisa sedemikian terbuka pada para wisatawan misalnya gitu ya, dan kenapa di wilayah Bali itu relatif aman gitu ya, itu salah satu filosofi yang mereka hidupi ya kurang lebih kayak gini. Mereka percaya reinkarnasi dan sangat takut pada karma, dan dari situ cara hidup mereka itu juga menjadi sedemikian berbeda dengan orang-orang Jawa misalnya. Nah, ini makna yang kedua. Mana ketiga itu kematian adalah pintu gerbang bagi kehidupan seseorang pada dimensi yang berbeda.
Kematian adalah perpindahan ke dimensi lain sesudah kematian. Dan kondisi hidup di dimensi baru ini sangat tergantung pada cara hidup dan mati seseorang di dimensi sebelumnya. Ini nampak pada Konfusianisme yang klasik ya, terutama ya. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya Konfusius, di situ digambarkan bagaimana orang-orang yang atau seorang pejabat yang mati itu dikubur bersama dengan budak-budaknya juga. Supaya apa? Supaya nanti budak-budaknya ini masih menjadi budaknya si tuan ini di kehidupan berikutnya. Begitu juga yang terjadi pada misalnya kalau pada perayaan-perayaan tertentu ya, peringatan kematian kakek nenek masyarakat Tionghoa begitu ya. Mereka itu membakar uang mainan, kemudian membakar mobil-mobilan, membakar baju mainan begitu ya. Nah, itu disertai dengan doa. Dengan keyakinan bahwa apa yang dibakar itu akan dikirimkan kepada anggota keluarganya yang sudah meninggal di dimensi yang lain. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan keyakinan orang-orang Kristen, Katolik, dan agama-agama Abrahamik ya. Agama yang mengikuti Ibrahim atau Abraham itu ya, yang percaya pada surga. Dan orang-orang yang percaya pada surga ini mereka nggak melakukan aksi bakar-bakaran untuk mengirim. Bahkan termasuk saya pernah tanya seorang kawan itu, ya bakar rumah-rumahan juga, supaya kakek neneknya itu bisa punya rumah di sana, di dimensi yang berbeda itu. Sebagai sebuah keyakinan itu bisa hidup dalam satu masyarakat yang luas di Tiongkok. Sampai hari ini saya kira mereka masih mempraktekkan soal ini. Tapi apakah realnya yang benar itu surga, yang benar itu dimensi lain, atau yang benar itu reinkarnasi begitu? Sampai hari ini kita tidak pernah loh ketemu jawaban yang fix, yang pasti. Yaitu sangat terkait dengan bagaimana seseorang meyakini sesuatu yang misterius itu. Saya tidak akan mengatakan di sini bahwa yang paling benar itu ada surga, ada neraka begitu ya teman-teman. Saya nggak akan dakwah di sini ya, saya nggak akan dakwah. Tapi saya menunjukkan di sini pada teman-teman bahwa ada loh banyak makna kematian yang nanti akan sangat terkait, sangat mempengaruhi cara kita hidup dan mungkin cara kita mati nantinya. Makna kematian yang keempat ya, kematian itu pintu gerbang menuju kehidupan lain yang berbeda dengan dunia ini. Nah, bentuk dan kondisi hidup ini tergantung tingkah laku seseorang di dunia fana. Relasi dengan kehidupan yang baru itu ditentukan oleh berbagai ritus. Nah, ini yang nampak pada Hindu Buddha masih meyakini ini, meskipun mereka meyakini reinkarnasi ya. Tapi yang saya maksud di sini, pintu gerbang menuju hidup baru ini adalah hidup baru yang katakanlah dalam bahasa kita itu akhirat gitulah ya. Dalam bahasa kita itu akhirat. Ini contohnya ya. Dia keluar dari lubang, ada cahaya putih begitu, di sini bersatu dengan Tuhan, lalu mengalami kebahagiaan selama-lamanya gitu kan. Dan ini seringkali jadi masalah loh ya teman-teman, di dunia seringkali jadi masalah. Persis karena kematian itu betul-betul misterius. Kenapa kok jadi masalah? Ada banyak orang yang kemudian menjanjikan nanti kamu masuk surga kalau kamu sudah ngebom orang, misalnya gitu. Atau nanti kamu masuk surga kalau hidupmu murni, nggak pernah bergaul dengan yang beragama lain, misalnya gitu. Nanti kamu akan masuk surga ketika kamu menganggap yang kafir itu kafir, yang suci itu suci, misalnya gitu. Efeknya apa? Ya, narasi-narasi kebencian antar umat beragama seringkali muncul dari ini. Dari makna-makna kematian yang ya ini sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara empiris oleh kita yang masih hidup. Yang bisa kita terima itu hanya kesaksian-kesaksian. Selebihnya hanya kita percayai begitu saja. Tetapi banyak orang yang kemudian memfinalkan atau katakanlah sudah nggak mau lagi mendiskusikan tentang makna kematian ini sedemikian rupa. Ini nanti muncul dalam ungkapan-ungkapan misalnya,
kalau kamu jadi Katolik, kamu nanti pasti masuk surga. Saya ngomong gini sebagai dosen filsafat ya, bukan sebagai seorang Katolik. Karena ada kewajiban juga ya pada agama-agama untuk mengklaim bahwa agamanya yang paling benar gitu kan. Tapi teman-teman, secara filosofis gitu ya, secara filosofis ada kok banyak sekali keyakinan atau makna tentang kematian. Dan makna menurut Katolik, menurut Kristen, atau menurut Islam, atau menurut yang lain, itu adalah salah satu di antara banyak makna. Yang paling benar yang mana? Ya kamu paling yakin, paling bikin kamu nyaman itu yang mana? Mengapa mesti demikian? Karena nanti kita itu mati sendirian dan nggak bisa diwakilkan. Itu kesadaran yang khas juga pada manusia. Secantik-cantiknya kamu, sekaya-kayanya kamu nggak bisa nanti ketika malaikat mau datang itu, sudahlah tolong nanti ini pembantu saya dulu aja yang kamu ambil, saya nggak bisa. Nggak bisa. Ini ritus-ritus ya, bagian dari ritus-ritusnya ya. Bahkan di sini ini ada teori-teorinya. Tapi apakah benar di sini disebut macam-macam ya? Alam dunia, neraka, surga, dan seterusnya. Mungkin kalau dia mempelajari filmnya apa itu Thor begitu ya, dia akan ketemu bahwa oh ini ada dunia astral yang lain juga dari dimensi kita, misalnya gitu. Bisa saja, bisa saja. Lalu bisa cerita banyak tentang ini. Tapi apakah mereka semua sudah pernah ke surga? Apakah mereka semua sudah pernah ke neraka, ke alam dunia dan seterusnya? Kalau alam dunia mungkin pernah ya, tapi ke wilayah-wilayah yang ini kan belum. Bahkan para pemuka agama pun setahu saya belum ya. Setahu saya belum. Nah, dari situlah kemudian ada ritus-ritus. Ritus-ritusnya ya misalnya ini ya. Kalau bikin pocong itu tali pengikatnya harus dibuka. Lalu didudukkannya atau ditaruhnya itu harus miring, menghadap ke barat dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari ritus-ritus. Kalau orang Kristen itu harus pakai peti misalnya gitu. Nah, makna kematian yang kelima, yang ini banyak diyakini oleh masyarakat modern, kematian dilihat sebagai akhir dari kehidupan, itu saja. Hidup duniawi itu dilihat sebagai satu-satunya hal berharga di dunia. Sesudah kematian ada apa? Ya nothingness saja. Ada ketiadaan itu aja. Dan kita memeluk ketiadaan itu. Kematian menjadikan seorang hilang menjadi tak suatu pun. Hidup individu harus dipertahankan bagaimanapun caranya dan seperti apapun kondisinya. Ini konsekuensinya ya. Ketika orang meyakini bahwa kematian itu nothingness, ya sudah dalam segala hal kita harus berupaya untuk hidup. Ini juga yang kalau tadi di awal saya menyebut yang dilakukan oleh para dokter sebenarnya kan. Dokter-dokter modern itu memaknai kematian dengan model kurang lebih seperti ini. Meskipun saya tahu ya, ada banyak dokter beriman juga yang juga meyakini ini juga. Tapi biasanya ini baru betul-betul dipeluk ketika sudah tidak ada harapan lain. Tapi pertama-tama ini dulu. Dalam segala hal kita harus mempertahankan kehidupan. Baru ketika sudah nggak ada harapan, baru kita ngomong ini. Oke, saya sudah lepas tangan. Mari kita doakan. Seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana masyarakat modern memaknai kematian? Saya menyebut beberapa ya teman-teman ya, supaya teman-teman agak curious sedikit gitulah ya. Nanti di search di Wikipedia ya. Misalnya Freud. Atau kenapa kok masyarakat modern memaknai kematian itu seperti sekarang ini gitu. Freud itu dia melihat bahwa ya takut akan kematian itu adalah bagian dari insting manusia, itu saja. Sigmund Freud ini adalah bapak dari psikologi modern, dia penelitiannya tentang psikoanalisa ya. Lalu insting kematian itu selalu berusaha melenyapkan hidup, lalu insting kematian ini nyata dalam berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan manusia, menjadikan mereka tidak manusiawi. Maka melawan kematian itu sesuatu yang penting, harus dilakukan. Nampak dalam apa? Perjuangan kemanusiaan.
Yang kedua saya menyebut di sini Martin Heidegger ya. Dia seorang eksistensialis, seorang fenomenolog juga. Apa itu? Nanti di search di Wikipedia ya. Apa itu fenomenologi dan apa itu eksistensialisme? Itu keyakinan yang menarik. Heidegger itu meyakini bahwa manusia itu dilempar ke dunia untuk berjalan menuju kematian. Atau katakanlah kita lahir itu kan nggak bisa memilih kan. Saya lebih senang jadi anaknya Donald Trump, nah, misalnya gitu kan. Oh enggak, saya nanti kalau kamu anaknya Donald Trump, saya mau jadi anaknya Vladimir Putin aja, misalnya gitu. Nggak ada yang mau jadi anaknya siapa Zelensky yang di Ukraina, misalnya gitu kan, karena hidupnya susah. Tapi Heidegger menyebut bahwa ya kita ini seperti dilempar begitu saja. Lalu kita dipaksa oleh situasi lingkungan kita untuk berjalan menuju kematian, mengisi waktu dan sejarah hidup kita, mengukir kisah-kisah dalam hidup bersama kita. Gambarannya gitu ya. Maka kematian adalah satu-satunya hal yang pasti yang akan dihadapi oleh manusia di masa depan. Yang lain-lain itu nggak pasti. Apakah kalian akan ketemu jodoh atau kalian akan single selamanya, misalnya gitu. Itu nggak pasti. Tapi bahwa kalian akan mati, itu pasti. Apa yang terjadi sudah kematian? Nggak tahu. Kita juga nggak pasti tentang itu. Nah, ketakutan itu mendorong manusia untuk menjadi kreatif dalam menjalani hidup. Maka takut akan kematian itu menurut Heidegger juga penting. Karena dari sana, dia itu menjadi jauh lebih kreatif. Maka manusia harus menentukan sendiri makna hidup dan kematian yang mau dia yakini itu seperti apa. Justru orang yang sadar akan kematiannya akan mengupayakan agar hidupnya bermakna. Nah, saya menyebut tokoh ketiga. Tokoh ketiga ini menurut saya memberi jembatan. Dia seorang modern tapi juga memberi ruang bagi keyakinan-keyakinan yang seringkali tidak kita pahami secara rasional tentang kematian ya. Karl Jaspers, bagi dia kematian itu adalah situasi batas yang ini nggak bisa dihindari. Ada beberapa situasi batas menurut Karl Jaspers ya. Salah satunya kematian. Dan ini situasi batas yang betul-betul eksistensial. Eksistensial itu sederhananya gini. Ini betul-betul gue banget, elu banget juga. Siapapun pasti akan mengalami ini. Kematian itu personal dan tidak bisa dihindari, tetapi bisa dimaknai. Oke, kita pakai sekarang sudah ada banyak hal ya yang bisa digunakan untuk memperpanjang umur manusia gitu kan. Cangkok jantung misalnya, cangkok hati, cangkok ginjal, cangkok semua organ misalnya gitu ya. Dan mungkin kita bisa hidup 100-200 tahun misalnya. Tapi sejauh ini belum ada cerita orang yang betul-betul abadi sampai hari ini. Ya semakin hari semakin tua, kemudian akan meninggal dunia. Lalu berhadapan dengan situasi yang kayak gitu, mau gimana? Yang penting adalah kita memaknai kematian. Maka hidup manusia itu adalah upaya untuk mencari makna, untuk melihat atau untuk katakanlah mencari makna itu seperti ini teman-teman ya. Misalnya pencarian makna itu modelnya kayak gini. Kalau teman-teman itu punya seseorang yang kalian naksir gitu ya. Kemudian kalian coba nih ajak, yuk kita ke TP mau nggak? Misalnya gitu ya. Lalu dia bilang, ya saya oke, kita jalan yuk, gitu misalnya gitu kan. Nah, maknanya bisa macam-macam loh ini, mau diajak ke TP ini. Mau itu bisa jadi, oh oke, ya kita bisa jalan sebagai teman misalnya gitu kan. Atau oh enggak, ya sebenarnya saya cuma nggak enak aja misalnya gitu. Atau yang ketiga misalnya, oh iya beneran, aku juga suka kok sama kamu. Misalnya kayak gitu kan. Itu sudah lain. Nah, bagi Jaspers yang penting adalah kematian itu kita cari terus maknanya, lalu kita tidak membenci kematian sebagai sesuatu yang harus terus-menerus kita hindari, bukan. Tetapi maknanya apa sih ini? Misalnya, kalau ada teman kita yang atau ada saudara kita yang meninggal, makna kematian ini apa? Itu yang menjadi concern atau yang menjadi perhatian dari Karl Jaspers. Nah, dari situ
Jaspers kemudian mengajak untuk melihat bahwa oke, kematian ini bisa loh mengubah cara hidup seseorang selama dia hidup di dunia ini, maupun ketika dia, atau katakanlah ya selama dia hidup di dunia ini, baik ketika dia merasa senang, merasa menderita, maupun dia ingin berhubungan dengan orang yang sudah mati. Loh, hubungan dengan orang yang sudah mati, apakah itu mungkin? Bagi Jaspers itu mungkin. Nah, hubungan dengan orang yang sudah meninggal itu dimungkinkan dalam apa? Dalam ritus. Doa kubur misalnya. Itu meskipun kita nggak bisa omong-omongan sama orang yang sudah meninggal gitu ya. Tetapi kalau teman-teman misalnya punya saudara yang sangat dekat dengan kalian, lalu dia sudah meninggal dan kalian awalnya mungkin sangat susah gitu ya. Tapi setelah berapa tahun, teman-teman rindu pada teman atau saudaramu ini. Kalian datang ke kuburnya, kalian berdoa untuk dia. Pasti sedikit lebih plong. Nah, itu model-model seperti itu yang diteorikan oleh Carl Jaspers. Lalu situs-situs kematian, itu bagi Jaspers itu nanti akan sangat penting. Kuburan atau makam itu penting untuk menghadirkan orang-orang yang sudah meninggal supaya kita rasakan dalam hidup dan memberi kekuatan dalam hidup. Nah, kematian itu khas pada individu, tak tergantikan, nggak bisa ditawar. Dan kematian ini peristiwa rohani. Pengalaman mati suri itu membuktikan ini ya. Tidak bisa dibuktikan secara empiris, tapi pasti kejadian dan ini seringkali memberi kekuatan pada kita. Tentu saja seringkali memberikan rasa duka yang luar biasa juga. Kematian dan kesadaran akan kematian menunjukkan bahwa hidup manusia itu tidak hanya berciri material, tetapi juga spiritual. Nah, bagaimana berhadapan dengan kematian gitu ya? Kematian adalah peristiwa yang pasti, dan ini adalah tanda keterbatasan manusia. Seganteng-gantengnya kalian, secantik-cantiknya kalian harus menerima bahwa semua itu ada akhirnya. Nah, kesadaran akan kematian itu membantu manusia untuk semakin tahu diri, semakin sadar batas. Ya, semakin rendah hati lah. Nah, makna-makna kematian itu hendaknya memang dikaji terus-menerus ya. Artinya saya tidak mengajak atau saya tidak menawarkan pada teman-teman, ini loh yang benar atau itu loh yang benar gitu. Tapi mari teman-teman maknai sendiri juga. Orang-orang yang misalnya kakek nenekmu atau leluhurmu yang pernah dekat dengan teman-teman misalnya mungkin sudah meninggal, bagaimana teman-teman memaknai kematian orang-orang yang teman-teman cintai itu misalnya. Itu nanti akan menentukan cara hidup teman-teman di dunia ini. Nah, makna kematian yang mengubah hidup seseorang itu nanti akan mengantar pada penghayatan hidup yang semakin gue banget, semakin otentik begitu ya, semakin yakin bahwa ini memang cara hidup yang mau saya jalani. Kurang lebih ini teman-teman renungan yang bukan renungan ya, diskusi yang mau saya munculkan gitu ya. Tapi yang pasti poinnya adalah kalau kita bicara secara empiris, kalau teman-teman bertanya apa itu definisi kematian gitu, teman-teman bisa mencari sendiri. Itu sudah umum, kita semua saya kira sudah mengerti lah kurang lebih tentang itu. Tapi yang benar itu apa, saya nggak mau dakwah. Tapi secara filosofis ada banyak makna tentang kematian dan itu menentukan cara hidup kita selama kita belum mati. Itu saja, mari kita lanjutkan dengan diskusi ya. Makasih Pak Krisma. Ya, baik. Terima kasih Pak Simon atas uraiannya mengenai kematian. Dari segi, secara nggak langsung tadi sudah menyebutkan dari segi budaya juga ya, beberapa culture. Ya. Kemudian pandangan filosofis beberapa tokoh begitu. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang bertanya atau ingin berdiskusi atau beri komentar atau mungkin sharing, boleh juga silakan terkait dengan kematian. Atau mungkin ada curious question gitu ya, bisa, monggo. Ya. Putin ini kalau lepas kacamata ini berarti biasanya ada pertanyaan. Apalagi kalau udah unmute ya. Loh, enggak, saya enggak ingin mengomentari kematian karena menurut saya itu kematian betul-betul memang misteri karena kita belum pernah ya ada yang berangkat ke arah kematian kembali lagi, dan kesaksian-kesaksian yang pernah kita baca itu sebetulnya kan kalau secara medical scientific itu sebetulnya
pada saat kita pada kondisi koma, itu ada bagian otak kita yang mengeluarkan itu memori-memori yang terdalam. Nah, kita jangan lupa bahwa dari kita kecil yang dimasukkan itu adalah surga itu dengan segala keindahannya, neraka dengan segala keburukannya, kan begitu kan? Nah, otomatis kalau kita masuk ke kesaksian yang kita dengar itu semua dari para orang-orang yang berbikin kesaksian, dia dibawa oleh malaikat, kemudian dia mengatakan bahwa dia melalui lorong penuh bunga dan bla 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 segala macam yang dia katakan surga, kemudian ditunjukkan ke dia itu adalah tempat yang mengerikan, yang katanya neraka. Itu kan sebetulnya adalah memori bawah sadar dia sendiri yang keluar. Gitu. Nah, saya masih, kalau menurut saya ya, kematian itu adalah siklus hidup, karena tiap sel tubuh kita itu juga punya siklus ya, yang otomatis dia akan mati dengan sendirinya. Nah, mengapa menjadi tua? Nah, asal mulanya menurut saya adalah energi. Jadi seluruhnya ini sebetulnya energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raba, kita cium, kita apapun lah kita lihat. Nah, kalau kita masuk ke rumusnya Einstein relativitas, maka kita lihat bahwa energi ini nanti akan sebanding dengan massa. Nah, massa ini apa? Massa ini juga sebetulnya energi yang diberi form, diberi bentuk. Nah, kita ini adalah energi yang diberi bentuk. Meja, kursi, binatang, tanaman itu semua adalah sesuatu yang diberi bentuk. Nah, dalam evolusinya manusia menjadi otaknya menjadi lebih bagus daripada hewan, itu kan proses evolusi sampai ke otak manusia. Nah, sebetulnya segala sesuatu itu kembali kepada energi. Nah, kalau dia dalam berhubungan bayi lahir dan kemudian tahun dan sebagainya, dia semakin tua, itu kan ada satu yang ditemukan oleh berapa tahun yang lalu, itu ada 3 orang perempuan itu mendapat hadiah Nobel karena dia menemukan yang disebut telomere effect. Nah, telomere itu ternyata ada di dalam DNA manusia. Nah, telomere ini akan secara otomatis dia itu akan memendek. Nah, telomere ini tidak bisa meregenerasi dirinya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan akhir dari hidup manusia. Kalau telomernya semakin memendek, dia akan akhirnya mati. Nah, itulah yang disebut telomere effect. Nah, memang ditemukan waktu itu si penerima hadiah Nobel ini menemukan bahwa di Cina itu ada satu pohon. Pohon itu pohon besar sekali yang luar biasa, saya lupa nama pohonnya, dan itu hanya satu di Cina. Dan hanya satu juga, jadi nggak ada di dunia, nggak ada lagi, hanya itu pohon itu. Nah, memang ada beberapa yang solusi untuk membuat telomere ini bisa meregenerasi dirinya sendiri sehingga manusia itu bisa awet muda. Tetapi ternyata kalau itu dilakukan, itu seperti pedang bermata dua. Karena sel itu akan tidak mengikuti alamiah, dia tidak mengikuti regenerasi alamiah, yang terjadi sel ini akan menjadi sel kanker. Karena diberikan tambahan-tambahan untuk telomernya tadi, diperpanjang. Telomere itu disuruh memperpanjang diri sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Sehingga sampai hari ini, saya nggak tahu lagi, kayaknya penelitiannya mandek. Belum ada lanjutannya. Karena ya memang nggak mudah itu dilakukan. Tapi ada, sudah mendapat Nobel bahwa telomere inilah sebetulnya penyebab umur manusia. Begitu. Nah, terus kemudian kalau saya bilang mengenai pandangan-pandangan tentang alam dulu mulai kemudian sampai kepada Hindu Buddha, kemudian reinkarnasi, kemudian kepada surga dan neraka pada monoteis, itu menurut saya itu adalah punishment and reward. Karena manusia tidak pernah diatur dengan segala reward and punishment, dia akan menjadi super liar ya. Dan karena kita ini adalah hasil evolusi yang tertinggi, makanya berbahaya sekali kalau kita dibiarkan liar. Ya, apakah surga itu benar ada, ataukah neraka itu ada, ataukah reinkarnasi itu ada, ya kita nggak ngerti. Tapi dibuat sedemikian rupa supaya kita takut. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Simon tadi, kehidupan kita menjadi lebih baik dengan memikirkan daripada nanti kalau kematian aku masuk neraka dengan segala macam horornya neraka tadi, aku tak berbuat baik. Daripada nanti aku reinkarnasi menjadi binatang yang rendah, yang akan diinjek-injek orang. Ya. Udah aku tak menjadi yang baik, kan begitu. Itu kan semacam seperti apa ya? Nah, apakah itu benar apa enggak, kita nggak pernah tahu. Akhirnya yang harus kita, kalau menurut saya ya memang benar pendapat bahwa
kita harus merangkul kematian seperti kita merangkul kehidupan. Karena itu nggak bisa dihindari. Mau nggak mau itu adalah siklus alamiah yang harus dialami oleh setiap makhluk hidup. Bukan hanya manusia, semua makhluk hidup akan mengalami siklus itu. Begitu aja. Ya, makasih Bu Tini ya. Saya pikir yang disampaikan oleh Bu Tini juga itu adalah salah satu cara juga untuk memaknai kematian memang. Yang saya munculkan itu dan yang dimunculkan juga oleh Bu Tini itu sebenarnya saya kira adalah salah satu atau variasi-variasi lah cara orang memaknai kematian, dan dengan demikian itu dia bisa memaknai hidup. Nah, tergantung nanti kita pengen hidup yang seperti apa, nanti itu juga sangat terkait dengan cara kita memaknai kematian. Maka yang disebut oleh ini di chat ini saya kira juga benar ya. Di Gunung Kidul itu banyak fenomena bunuh diri hanya karena bosan hidup. Anak sudah dewasa, sukses, cucu juga sudah banyak lansia yang merasa tugasnya sudah selesai dan tidak ada ekspektasi hidup macam-macam. Lalu mereka memilih cara menjerat lehernya sendiri. Kehilangan meaningless, hidupnya menjadi meaningless. Ya, hidupnya dan itu yang paling berbahaya itu. Betul. Nah, dalam konteks ini saya kira kita mesti sampai kemudian, atau paling enggak kita cicip-cicip gitu ya, dengan diskusi moral terkait dengan bunuh diri itu lalu boleh apa enggak gitu kan. Nah, dalam tradisi Kristiani pada umumnya kalau kita bicara tentang bunuh diri itu boleh atau enggak, jawabannya sudah langsung enggak. Kenapa? Karena iman Kristiani itu memang meyakini bahwa sejak awal mula itu ya hidup itu adalah anugerah yang nggak boleh ditolak, tapi harus dijalani dengan rasa syukur, katakanlah begitu ya. Nah, tetapi kalau kita tidak menggunakan tradisi moral yang seperti itu, bagaimana kita bisa memaknai orang yang mau bunuh diri? Saya sendiri melihat bahwa baik orang yang mau bunuh diri maupun orang yang mati secara biasa atau dengan cara-cara apapun begitu ya, itu mereka punya pandangan spesifik terhadap kematian. Apa itu? Bahwa sesudah kematian itu akan mengalami situasi yang berbeda dengan pada saat sebelum kematian. Dan ini pada umumnya ya, dalam kasus-kasus bunuh diri itu yang terjadi adalah ketika orang tidak mampu menanggung beban-beban selama dia hidup di dunia ini. Termasuk dalam hal ini saya menyebut kalau dia merasa tidak berguna, merasa tugasnya sudah selesai, lalu merasa dia bosan dengan hidupnya. Bosan itu adalah salah satu beban hidup juga kan. Nah, dia berpikir bahwa di seberang sana itu saya memperoleh atau katakanlah di seberang sana saya akan bisa membebaskan diri saya dari berbagai macam beban. Persoalannya begini, apakah benar bahwa di seberang sana itu kita bisa membebaskan diri dari beban? Belum tentu juga kan? Maka secara rasional itu memang menurut saya bunuh diri itu pilihan yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi bisa loh Pak Simon. Misalnya pun ya kita ngomong tidak ada yang di sebelah sana, di seberang sana itu nggak ada apa-apa. Kalau dikatakan bunuh diri membebaskan dari beban itu bisa, karena dia begitu bunuh diri dia kembali ke energi kan, kembali ke alam. Ya udah kan nggak ada apa-apa kan, berarti ya udah seperti misalnya aja kita akan menggabung masa yang disebut masa ini, orang si A yang bunuh diri, ini masanya sudah akan menjadi terurai menjadi energi kembali. Jadi memang nggak ada di dunia sana. Menurut saya memang kalau dikatakan bunuh diri itu melepaskan dari beban ya nggak salah juga sih. Karena memang kan kalau dia udah nggak mikir lagi, udah nggak punya ini kan udah nggak ngapa-ngapain juga. Ya, tapi apakah itu pasti? Ya kalau disebut suatu hal yang pasti,
di sini nggak ada yang pasti karena apapun ya setelah kematian itu apa proses yang terjadi, nggak ada satu orang yang bisa, belum pernah kan ada yang datang Ya, cerita betul. aku sudah kembali dari kematian ya kan. Itu Betul. hanya kembali lagi orang ini percaya ini, yang ini percaya reinkarnasi. Ya, Nah terus betul. yang benar yang mana kita nggak tahu. Nah, Ya kan? itulah makanya saya menyebut bahwa di situ ada lompatan rasionalitas gitu loh. Bahwa sudah oke, ini spekulasi lah bahwa setelah ini kita kembali ke energi gitu kan. Saya memeluk keyakinan yang itu, tapi itu keyakinan aja. Karena secara logika itu barangkali bisa dipikirkan betul gitu ya. Tetapi itu masih spekulasi, Itu makanya saya menyebut bahwa oh ini kita memeluk hal yang irasional dan itu nggak apa-apa. Saya sangat bisa mengerti, tentu saja saya bisa sangat mengerti tentang. Permisi Pak Simon, saya mau ngomongin tentang bunuh diri juga. Oke. Ya, silakan. Jadi kan tadi ngomongin tentang bunuh diri, terus jadi energi, terus punya banyak pandangan tentang kematian. Sebenarnya tapi dari apa yang maksudnya kan saya juga sering punya temen yang cerita kayak kenapa kok sampai punya kan namanya suicidal thoughts ya namanya, kayak punya pikiran untuk bunuh diri. Kenapa kok sampai bisa kayak gitu? Kenapa memutuskan untuk mengakhiri dirinya? Kayak kadang itu memang kalau misalnya orang udah ada di mentalitas seperti itu, state of mind-nya kan kacau. Jadi udah nggak bisa mikir secara rasional juga memang. Jadi kayak mau mereka kepercayaan agamanya apa, nggak bisa, betul. Itu dorongan psikis. Udah nggak bisa mikirin, udah nggak mikirin lagi ada surga neraka, energi apa, pokoknya intinya. Iya, terlalu capek mereka. Iya, udah terlalu capek. Kehilangan meaningless. Iya, kehilangan meaning. Nah, kalau kehilangan meaning itu paling bahaya itu. Ya. Karena lelah sekali kan, jadi akhirnya lelah. Dan itu banyak sekali memang sekarang. Iya. Ya, itu saya cuma mau ngomong itu. Makasih, Pak. Iya. Itu kalau masuk ranah psikologi nanti diskusi dengan saya, karena tesis saya tentang self harm. Iya. Self harm masih nggak terlalu berat kalau udah sampai suicide. Iya, memang betul. Sudah. Tapi self harm benar. itu adalah di antara between life and death. Iya, sebelum dia masuk ke suicide ya. Betul. Ya. Karena memang maka itu harus ditangani, Kalau udah begitu harus ditangani, nggak bisa karena dia sudah nggak bisa lagi berpikir rasional, benar. Dia nggak bisa berpikir rasional. Dia pokoknya ingin segera selesai, titik, dan whatever will be. Karena dia udah nggak punya meaning. Mengapa saya harus hidup? Saya nggak ngerti ngapain saya harus hidup. Ya kan begitu. Dan itu banyak terjadi sekarang dengan kondisi yang luar biasa zamannya ini. Dengan banyaknya film-film Korea yang artisnya juga bunuh diri, penggemarnya banyak film Korea, anak-anak jadi banyak juga orang muda yang ikut-ikutan terus bunuh diri. Ya kan? Iya, itu takutnya mereka salah merasa satu bahwa itu adalah jalan keluar kalau misalnya jalan keluar, betul. Ya. Solusi. Maka itu harusnya pendampingan itu sekarang memang benar perlu. Pendampingan anak muda itu perlu dan tidak menghakimi mereka karena mereka ya kita nggak bisa sebut mereka salah ya. Ya seperti itu. Yang ngomong soal kematian memang menarik ya. Kalau memang kita berpikir secara rasional, saya lupa pemikirannya siapa, tapi sangat masuk akal pandangannya bahwa karena ada kematian, karena manusia aware dengan kematian, maka kita merasa ada kewajiban atau tuntutan agar membuat hidup lebih baik lagi begitu. Jadi ada semacam dorongan ke sana. Bahkan kematian itu membuat manusia sadar dan manusia kan aware dengan kematian. Ya dalam ini konteksnya orang-orang yang sadar kematian ya. Kalau tadi ada kecenderungan untuk bunuh diri itu belum sadar, belum mulai kesadaran karena dia terdorong oleh dorongan yang sangat psikis dan emosional itu. Orang kalau menyadari kematian dan manusia ketika menyadari kematian selain tadi itu manusia akan sampai pada sebuah pemaknaan. Orang akan mudah memaknai hidupnya. Akhirnya mereka merasa pentingnya untuk memaknai hidup gitu. Karena aware akan kematian. Ya ini berbeda kasus dengan tadi yang disebutkan ada kecenderungan bunuh diri ya, semacam itu. Kalau yang diceritakan dalam catatan yang di komen itu, yang di chat Zoom ini, itu bisa jadi semacam sebuah kesepakatan. Karena atau ini ya bisa jadi kesepakatan, bisa jadi perilaku-perilaku yang seperti itu bisa termasuk learn behavior. Jadi ketika orang menyaksikan mereka sudah tidak punya meaning lagi, mereka memutus untuk mati, mungkin ya secara sadar mereka melakukan itu dan mereka pamitan begitu ya. Ini mirip seperti
ya bentuknya hampir sama dengan eutanasia ya. Tapi kalau eutanasia bebannya lebih pada kalau dia hidup nanti malah membebani yang masih hidup gitu kan. Dalam konteks sakit yang parah begitu. Tapi yang di sini lebih kepada meaning gitu ya. Lalu kemudian merasa tugasnya selesai dan mereka masih berpandangan, saya yakin mereka masih berpandangan bahwa diri mereka itu terikat dengan alam. Maka mereka menganggap bahwa kematian adalah hal yang mulia di masa tuanya begitu. Dan itu sesuatu yang bisa dipelajari dan ditiru begitu. Karena perilaku itu bisa dipelajari memang pada akhirnya. Tidak ada yang manusia itu memang pada dasarnya kan naluri kita kan sedikit. Nah, kebanyakan kita adalah hasil pemikiran begitu. Apa yang kita saksikan barangkali akan muncul lagi di suatu ketika dengan alasan tertentu ya, dengan apapun alasannya akan muncul lagi. Misalnya kita melihat sanak saudara kita atau mungkin teman baik kita tiba-tiba bunuh diri begitu ya. Kita akan berpikir pasti. Yang malah justru repot adalah kita yang mikirin itu. Orang yang bunuh diri mungkin ya sudah dia merasa sudah selesai gitu. Merasa ada bebannya sudah selesai gitu ya. Bahkan dorongannya besar, merasa bahwa hidupnya atau self esteemnya rendah. Penghargaan terhadap diri itu sendiri-sendiri itu kurang, maka dia merasa nggak ada gunanya, aku mati aja begitu. Orang yang menyaksikan itu yang menjadi banyak pikiran soal itu dan mereka mencoba menggali lebih banyak. Kenapa sih ada orang seperti ini dan seterusnya begitu. Bahkan ketika ada sebuah pengalaman yang berat yang serupa mungkin bisa jadi ke-trigger karena dia pernah menyaksikan. Apalagi menyaksikan ya kalau sudah tahu temannya sudah mati dan tiba-tiba udah di rumah jenazah ya mungkin lain ceritanya ya. Hanya sedih dan seterusnya. Tapi kalau dia menyaksikan temannya bunuh diri di depan mata dia sendiri, itu beda, akan menjadi beda cerita karena kita menyaksikan itu ini bisa masuk ke dalam empirisisme ya. Kalau kita mengamati itu secara nggak langsung ada proses pembelajaran entah kemana arahnya sebetulnya. Ya. Nah, saya kira diskusi kita ini sebenarnya ini bukan diskusi tentang kematian in se loh saya kira. Ini adalah diskusi tentang makna kematian saya kira. Nah, yang dimunculkan lagi di chat ini juga menarik ya. Dan secara kultural sebenarnya berhadapan dengan kematian itu masyarakat kita atau masyarakat dunia ini punya banyak sekali cara. Saya pernah membaca juga satu teks yang menyebut bahwa ada salah satu suku di wilayah di daerah Eskimo sana itu yang mereka misalnya kalau sudah sangat renta begitu ya, sudah tua begitu, itu dia minta ke keluarganya untuk ayo saya dibawa ke satu padang es, hutan es begitu, lalu sudah tinggalkan saya sendirian begitu. Untuk mati di sana. Nah, model-model seperti ini saya kira masih terus dibawa begitu ya. Dengan berbagai macam percampuran, pemaknaan-pemaknaan baru yang nantinya akan sangat berpengaruh pada cara hidup kita sebenarnya. Saya kira bukan hanya kematian kita sendiri di masa depan itu yang mempengaruhi cara hidup kita ya, tapi juga kematian orang-orang lain. Seperti misalnya kalau ini tadi Sevina kan cerita tentang bagaimana kecenderungan bunuh diri dari temannya misalnya. Itu bisa loh mempengaruhi cara hidup kita juga. Atau misalnya kita melakukan penelitian tentang kisah-kisah kematian di Gunung Kidul misalnya. Lalu itu sangat mungkin nanti akan sangat berpengaruh pada cara hidup kita sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, bagi orang hidup, yang penting itu kemudian adalah soal kematiannya itu seperti apa yang paling benar, atau bagaimana memaknainya supaya kita bisa hidup dengan baik itu. Saya kira yang kedua. Iya, lebih baik. Kalau saya sih memang lebih berpikir gini, selama saya masih hidup, jangan sampai nanti kalau saya meninggal, ya kalau saya sudah mati itu nanti membuat kalau kita tidak memberikan sesuatu yang baik pada dunia, maka yang menderita itu bukan kita udah mati selesai, tapi keturunan kita itu akan tidak akan bisa dihilangkan gitu ya. Stempel itu loh. Nah, kalau misalnya contoh ya, kita hidup kita tidak benar, misalnya kita pernah masuk penjara lah itu kan akan dibawa. Kita koruptor yang masuk penjara, apalagi dengan adanya medsos sekarang, gimana kita nggak bisa menghilangkan kadang-kadang jejak-jejak kita. Nah, itu yang menderita kan anak, cucu, keturunan berikutnya begitu. Sehingga kalau saya sih lebih baik memang kita nggak usah terlalu berdebat banyak.
bagaimana sebetulnya kematian itu, karena kita nggak ngerti ya, nggak ngerti bagaimana, tapi ya secara saintifik yang saya khawatirkan satu hal, karena begitu terbukanya YouTube, dan di YouTube itu sekarang banyak di Amerika itu penelitian mengenai sains tentang kematian yang dikatakan itu kembali ke energi, di mana itu akan kembali ke alam, itu sudah banyak dimunculkan. Sehingga seperti yang beberapa minggu kapan saya akan mengatakan, adanya sekarang bagaimana kalau dibuat pupuk. Jadi manusia mati ini supaya tidak ini kan dibuat pupuk, kan memang jenazah akhirnya akan hancur dan memang akan menjadi pupuk. Nah, itu berbahaya bagi orang-orang yang ya kok hidupnya baik-baik semua sih no problem, tapi anak-anak yang masih rentan dan di mana kemudian dia mengalami beban hidup yang berat dan dia mendengarkan mengenai itu, maka kemungkinan dia untuk mengakhiri semuanya itu dengan bunuh diri, saya rasa itu akan menjadi lebih mudah. Karena dia sudah nggak ada lagi kan, dia tahu oh ternyata neraka tuh nggak ada kok, sains mengatakan gini, di mana pikiran anak muda zaman sekarang kan sangat rasio ya, karena dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi lebih baik kalau menurut saya adalah apapun beban kita, apapun susahnya hidup kita, apapun yang kita harus hadapi dalam hidup, buatlah hidup ini bermakna. Bermakna sehingga kita itu seperti apa itu, peribahasa itu loh, gajah mati meninggalkan gading dan sebagainya itu loh. Jadilah sesuatu yang baik supaya kita bisa memberikan sesuatu yang baik, punya kontribusi yang baik kepada dunia. Nanti mati kita mau apa ya? Udah, will be kesera-sera jadinya apa? Ya. Menarik. Tapi yang juga menarik saya kira ini ya, kita ketika tahu bahwa oh teman kita mungkin punya kecenderungan untuk bunuh diri, misalnya kayak gitu ya. Itu membantu atau memaksa kita juga untuk berpikir gimana caranya supaya teman kita itu juga merasa nyaman ketika masih hidup gitu ya. Itu saya kira yang juga sangat penting. Artinya pembangunan atau upaya-upaya untuk menemani kawan-kawan kita yang mengalami situasi-situasi seperti itu menjadi sesuatu yang bagi saya menjadikan hidup kita sendiri itu juga semakin bermakna. Bermakna, betul. Ya. Sevina mau bicara, silakan. Kalau misalnya kayak tadi menanggapi Pak Simon yang bilang tentang kayak kalau misalnya temen yang curhat tentang punya kecenderungan untuk ingin bunuh diri itu kayak, karena kalau misalnya nanti amit-amit kalau misalnya kejadian itu regretnya nggak cuma di dia, regretnya itu di kita juga. Iya, betul. Kok aku nggak bisa ya bantu gitu. Padahal aku temen dan aku waktu itu dianggap jadi temen dan dipercaya dia untuk curhat, ya untuk dia curhatin gitu. Kenapa nggak bisa ngebantu? Gitu. Oke. Ini perkara mengenai apa ya? Mengenai keputusan sebenarnya, bahwa banyak orang ketika kita menjadi teman, kita juga ikut membantu. Memang kalau teman baik kan secara moral ya, ini sebenarnya terkait dengan moral sebenarnya. Kalau kita teman yang baik, memang kita ada semacam tanggung jawab moral yang dalam hati kita tuh muncul sendiri, nggak ada yang nyuruh, tapi kita sendiri akan untuk memiliki kesadaran itu bahwa kita bertanggung jawab untuk membantu dia ketika dia di kala sulitan. Nah, mengenai masalah kematian yang memang dipikirkan dan yang akan disengaja misalnya begitu, itu paling banter kalau yang bisa kita tolong adalah kalau terkait dengan masalah yang dialami oleh temannya Sevina ini adalah kita mengarahkan kepada orang-orang yang ahli di bidang ini. Karena kalau misalnya kita misalnya dalam hal ini adalah psikolog gitu ya, atau yang memang sudah terbiasa mengalami masalah-masalah self harm sampai mengarah ke suicidal thoughts semacam itu. Nah, itu sebetulnya perlu disadari satu hal. Yang pertama adalah ketika kita membantu ya, terus kemudian bantuan kita mungkin ditolak begitu, atau mungkin kita memberikan saran verbal, tapi kalau saran kita ditolak pun, meskipun itu menjadi beban bagi kita ya, kalau misalnya itu hal yang terburuk terjadi, tapi itu sebetulnya sudah bukan lagi kesalahan kita sebetulnya. Kalaupun kita sudah maksimal membantu, mendengarkan, karena orang-orang seperti itu pertama-tama butuh teman untuk didengarkan sebenarnya. Yang paling utama adalah itu. Karena dia tidak punya ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang menjadi keprihatinannya. Bahkan apa yang menjadi ketakutannya juga semacam itu. Tidak ada ruang itu, maka cenderung tertimbun dalam dirinya, dan isinya paling ya, menurut saya bisa membayangkan orang yang bersangkutan seringkali dia pasti berpikir, hormon yang mendukung dia ya cenderung ke arah ke sana, bahkan mungkin dia pun juga nggak mood makan sehingga
hormon yang membantu perkembangan tubuh pun juga terhambat. Itu semua terikat ya semuanya. Bahkan mood untuk melakukan apapun aktivitas apapun yang melibatkan fisik sebagai bentuk pelampiasan atau sublimasi itu tidak terjadi. Jadi saya bisa bayangkan, misalnya saya lagi jengkel sama orang ya, atau mungkin saya sering dibully sama orang tua saya sendiri misalnya. Nah, bagi saya sublimasi yang paling tepat adalah sepak bola misalnya begitu ya. Bahkan orang yang dalam pikiran yang ingin bunuh diri pun tidak sampai terpikir ke sana. Jadi semacam kayak dead end begitu. Jadi depannya itu kayak mentok tembok. Dia nggak melihat kanan kiri dan belakang bahwa ada jalan yang lain, tetapi dia mentok di sana. Nah, kalau kita memang tidak bisa membantu, atau mungkin kita sudah membantu tapi mungkin tidak bisa, ya kita nggak bisa sendirian, menurut saya. Kalau sudah sampai ke arah ini, ke arah niat bunuh diri, saya rasa lebih baik kepada ahlinya ya, karena itu sudah tarafnya sudah berat. Kalau sudah sampai kepada dia punya niat bunuh diri, ya apapun itu lebih baik untuk lebih kenyamanan, lebih keamanan, lebih baik langsung kepada ahlinya supaya bisa ditangani benar-benar masalahnya dia, kan bagi dia juga ada pandangan dia itu. Iya kan bagi dia juga, maksudnya kalau misalnya kita mau kasih advice gitu takutnya kan salah karena memang ini hal yang sangat sensitif kan. Betul. Ya, iya. Jadi kita memang harus mengarahkan. Didengarkan, iya. Dan puji Tuhan sih yang teman saya yang sempat curhat ke saya itu jadinya dia sekarang cuma taking medication aja. Jadi kayak on meds, doing pills gitu-gitu. Yang kasih dia medication itu dokter. Iya, psychiatrist, Bu. Oke. Ya bagus itu, benar. Udah itu on the right track untuk treatmentnya dia. Itu semacam P3K begitu ya. P3K untuk orang-orang seperti itu. Jadi pil buat hormon gitu sih Pak sebenarnya. Biar menunjang kehidupannya, biar dia kan kalau misalnya dia tuh nggak bisa fokus gitu kan, dia harus minum ini biar dia bisa belajar. Jadi memang kayak hormonnya tuh kayak tunjang kayak gitu. Ya itu tindakan yang tepat ya, maksudnya untuk yang urgensinya memang perlu sekali. Tetapi nanti mungkin perlu mungkin suatu ketika si subjek ini perlu melakukan pengolahan diri. Kita harus intinya dia perlu mengetahui atau menyadari setidaknya apa yang men-trigger itu pasti akumulasi. Nah, akumulasi ini yang perlu dibongkar pelan-pelan begitu. Itu termasuk bagian dari eksistensi manusia sebenarnya. Bahwa kita dan tercipta memang sebagai makhluk yang bisa berefleksi dibanding dengan hewan-hewan yang tidak bisa melakukan itu. Mereka hanya tahu apa yang ada di depan dia, apa yang dialami, tapi kita tahu bahwa kita tahu begitu ya. Kita juga tahu bahwa kita tidak tahu semacam itu. Itu sebuah kebenaran sebenarnya. Kebenaran yang mutlak adalah itu. Saya tahu bahwa saya bingung, ya benar. Saya bingung, kenapa saya bingung? Nah itu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hewan tidak bisa. Jadi memang pada saatnya dia perlu mengalami seperti itu, refleksi, pengolahannya. Dalam hal ini tentu butuh semacam terapis begitu ya. Biasanya dilanjutkan psikiatrinya biasanya akan melanjutkan. Betul ya, biasanya akan melanjutkan. Kalau hanya kecuali dia memang tadi Sevina ngomong dikasih obat-obatan untuk keseimbangan hormon ya. Iya. Berarti dia kecenderungan bunuh dirinya itu bukan psikis tetapi fisik. Jadi memang banyak loh orang itu sekarang tuh banyak, mungkin ya saya juga nggak ngerti kenapa banyak anak muda zaman sekarang itu terjadi ketidakseimbangan di hormon-hormonnya dia, sehingga banyak sekali, dan itu untuk di medical science tentang hormon ini juga sangat minim, apalagi di Indonesia, sehingga kadang-kadang itu tidak terdeteksi. Wah, dipikir gini, nanti setelah sekian tahun baru kelihatan, oh ternyata masalahnya di hormon. Gitu. Nggak terdeteksi sama sekali. Ada terjadi keganasan, marah yang kelewat ini dan itu. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Oh, jangan-jangan ini psikopat atau bipolar. Ternyata bukan. Ternyata masalahnya di ketidakseimbangan hormon. Gitu. Ya, itu sekarang perlu itu. Ya betul juga, betul Sari. Vitamin D itu D3 ini kan baru populer di Indonesia setelah D yang D3 ya. Itu kan populernya setelah COVID. Padahal vitamin D3 ini sangat dibutuhkan. Mengapa banyak orang di Eropa itu penelitiannya kenapa di Eropa itu jumlah bunuh diri, kasus bunuh diri itu meningkat pada saat winter, bukan di masa summer. Nah itu karena ternyata pada saat winter itu kan ada matahari kan,
sehingga mereka mengalami depresi. Jadi vitamin D3 ini ternyata luar biasa dibutuhkan. Jadi kecuali untuk autoimun, untuk kanker, untuk segala itu termasuk ada satu untuk depresi. Ya dalam hal ini berarti asupan gizi juga berpengaruh dalam hal ini. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, Enji mungkin mau komen? biasanya Enji mau komen ya. Enji mau komen atau enggak? Ayo. Itu tadi kan ngebahas Kak Sevina ya, ngebahas kalau bunuh diri itu kadang pikirannya jadi kacau gitu, enggak jadi irasional. Tapi aku sering lihat itu kayak di sosmed, nggak semuanya kayak gitu. Masih ada yang bisa berpikir secara rasional gitu. Mungkin dia punya punya ya, pikiran bunuh diri gitu aja. Ya, punya pikiran bunuh diri, tapi mungkin kayak mungkin dengan bunuh diri masalahku hilang gitu. Tapi dia juga mikirin gitu. Nanti nasib keluargaku atau orang-orang terdekatnya dia yang sayang sama dia nanti gimana gitu. Dia tetap mikirin itu. Dan pada akhirnya dia nggak jadi dia nggak usah bunuh diri gitu. Ya nggak jadi kalau udah mikir. Ya, itu self discussion. Kalau udah ada pemikiran dikit aja, mandek dia nggak jadi. Self discussion. Pasti nggak jadi kalau dia mikir dikit aja. Pasti sesuatu masuk melintas itu pasti dia nggak jadi. Kebanyakan begitu. Sama kayak kita mau fokus sembahyang tiba-tiba ada distraksi, ya udah buyar. Alasan itu modus. Lah iya, ada orang lewat bawa makanan enggak jadi. Sudah. Itu namanya modus itu. Ya, oke. Cukup ya hari ini ya, siang ini ya. Terima kasih Pak Simon sudah memberikan wawasan. Nanti kalau misalnya Sevina ingin diskusi dengan saya atau Bu Tini juga bisa. Selanjutnya untuk lebih ke ranah yang bidang ilmu yang lain begitu ya. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Minggu depan hari ini kita ngomongin kematian. Maka dari situ manusia berangkat dari kematian, maka manusia berefleksi pentingnya harapan. Itu minggu depan kita bertemu membahas mengenai harapan manusia. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya ya, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Gayamu, Chris. Terima kasih, Pak.